والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan bacaan berikutnya masih mengenai daripada pembahasan inna, yang mana sudah kita sebutkan juga kapan dibaca inna, kapan dibaca anna, kapan dibaca dua-duanya boleh. Sekarang kita akan memasuki manakala inna ini bersambung dengan ma, yang ma ini dikenal dengan ma zaidah kafah. Ma-nya dikenal dengan zaidah kafah, kemudian inna karena sudah tidak beramal dihalang-halangi oleh ma, dikenal dengan innanya itu adalah makfufah. Jadi ma-nya makafah, innanya makfufah. Nah, kenapa dinamakan ma-nya ini dikatakan zaidah kafah? Karena dia pertama tambahan, yang kedua kafah li'annaha takuffu 'anil amal, karena dia menghalang-halangi inna dari beramal. Jadi inna kalau kemasukan setelahnya ma itu langsung tidak beramal. Semula inna zaidan qa'imun, tapi kalau ada ma innama zaidun qa'imun, batal amalannya. Oleh karena itu ma-nya di sini dikenal dengan zaidah kafah. Limadza sumiyat kafatan? Li'annaha takuffu 'anil amal, karena dia menghalang-halangi dari amalan inna tersebut. Mahum? Naam. Ma-nya dikenal dengan kafah, innanya dikenal dengan makfufah. Nah, makfufah berarti kan yang dihalang-halangi. Naam. Mahum salah ya? Yang dihalang-halangi atau yang ditahan dari amalan. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, hukmu inna wa akhwatiha idza tasalat bima az-zaidah. Hukum inna dan saudara-saudara perempuannya apabila bersambung dengan ma zaidah. Yang dikenal zaidah apa tadi? Zaidah kafah. Naam. Wa tattasilu ma az-zaidah bihadhil ahruf fayabtulu 'amaluha. Nahwu, dan bersambung ma zaidah pada huruf-huruf ini akhirnya membatalkan amalannya. Jadi inna yang semula beramal tansibul isma wa tarfa'ul khabar, kalau kemasukan dengan ma ini yang dikenal dengan ma zaidah kafah langsung membatalkan amalannya. Apa maksudnya ya? Langsung batal amalannya, maksudnya enggak beramal gitu, tidak beramal. Perhatikan di situ. Nahwu contohnya innamallahu ilahun wahidun. Itu kalau seandainya bukan ayatnya, terus ma-nya enggak ada, bacanya innallaha semula. Tapi kenapa tidak beramal? Ada ma di situ. Ma apa namanya? Ma zaidah kafah. Kenapa dinamakan kafah tadi? Ada menghalangi untuk beramal. Nah, karena menghalang-halangi inna untuk beramal. Ma dikenal dengan kafah, innanya dikenal dengan makfufah. Nah, itu perlu diperhatikan biar antum enggak bingung kalau baca artikel apa sih kafah makfufah itu. Kafah itu memang halang-halangi, makfufah itu yang dihalang-halangi. Maksudnya dihalang-halangi untuk beramal. Mahfum? Naam. Innamallahu ilahun wahidun. Nah, terus bagaimana i'rabnya? Mudah i'rabnya. Inna harfu tauqidin. Mabniun al-fathi la mahalla min i'rab. Atau dikenal dengan inna langsung dikatakan apa? Ma inna makfufah, ma zaidah kafah, itu juga langsung gitu enggak masalah juga. Nah, jadi langsung innama kafah wa makfufah itu. Simpel kan? Innama langsung kafah wa makfufah. Mana kafahnya? Ma. Mana makfufahnya? Inna. Udah. Paham ya? Jadi innama apa i'rabnya? Kafah wa makfufah. Kafah yang menghalang-halangi, makfufah yang dihalang-halangi. Mahfum? Naam. Lafzu jalalallah mubtada, ilahun khabar. Sudah selesai. Wahidun sebagai apa? Wahidun di situ. Naam, sifat untuk ilah itu. Ya enggak? Ilah yang maha tunggalan itu. Naam. Kemudian berikutnya, wa qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Batal amalannya. Kenapa kau batal? Karena inna itu masuknya pada fi'il atau isim aslinya? Isim saja, tapi sekarang perhatikan, innama yuha masuk pada fi'il. Lah kok bisa? Karena sudah batal. Kenapa batal? Ada ma di situ, ma zaidah. Inna ma, paham? Akhirnya bisa masuk pada fi'il.
Oh, ternyata batalnya sebabnya karena ada ma. Naam, karena ada ma-nya itulah dia batal. Oleh karena itu masuknya pun sudah bebas, bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim karena sudah batal amalannya. Wa illa, pada asalnya ketika belum batal amalannya, dia tidak masuk kecuali pada isim saja. Inna zaidan qa'imun. Boleh enggak? Inna qama zaidun itu. Inna qama zaidun. Enggak boleh. Tapi kalau sudah kemasukan ma bisa inna maqama zaidun bisa. Hanya saja Zaid berdiri kan itu. Na'am barakallahu fikum. Pahami baik-baik ya. Na'am, syahidnya mana sini? Qul innama yuha, masuk pada jumlah fi'liyah. Masuk pada fi'il itu. Lah kok bisa? Karena sudah batal amalannya. Lah kenapa batal? Karena ada ma zaidah kafah. Kenapa dinamakan kafah? Karena menghalang-halangi inna dari beramal. Innama apa i'rabnya? Zaid ma innama i'rabnya apa? Kafah wa makfufah. Dah. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya wa ka'annama zaidun qa'imun, batal juga ka'annama. Jadi ka'annama juga i'rabnya kalau simpelnya mudah sama, kafah wa makfufah itu aja. Maksudnya ya? Naam. Ka'annama batal amalannya kan karena ada ma situ. Zaidun mubtada' qa'imun khabar. Walakinnama zaidun qa'imun sama, kafah wa makfufah, zaidun mubtada' qa'imun khabar. Paham ya? Wa la'allama zaidun qa'imun sama, la'allama kafah wa makfufah, zaidun mubtada' qa'imun khabar. Paham belum? Naam. Kecuali illa laita, perhatikan baik-baik ini. Jadi semua inna wa akhwatiha semuanya ketika kemasukan ma zaidah kafah batal amalannya kecuali laita. Kecuali apa? Laita, perhatikan. Illa laita, kecuali laita. Fa yajuzu fiha al-i'mal wal ihmal. Nah, laita inilah dikecualikan, boleh beramal boleh tidak kalau laita. Contohnya nahwu laita ma zaidan qa'imun, beramal enggak? Beramal. Ya laita seperti biasa, laita harfu tamannin wa bil fathil wal i'rab, ma zaidah itu aja sudah. Tapi kan bukan zaidah kafah. Ya enggak, zaidah biasa. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Zaidan sebagai isim laita, qa'imun khabar laita. Mafhum? Na'am. Kalau tidak beramal bagaimana? Tinggal diubah laita ma zaidun qa'imun. Laita ma kafah wa makfufah, zaidun mubtada' qa'imun khabar. Paham belum ini? Bin nasbi zaidin wa raf'ih, boleh menasab zaid, boleh merafa'nya. Kalau menasab berarti beramal, kalau merafa' berarti tidak beramal. Khulasahnya, kesimpulannya barakallahu fikum, inna wa akhwatuha ini manakala kemasukan ma az-zaidah al-kafah maka dia batal amalannya kecuali laita. Kalau laita boleh beramal, boleh tidak. Yajuzu i'maluha wa yajuzu ilgha'uha, boleh beramal, boleh tidak. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Mafhum berarti? Ya, semuanya batal amalannya kecuali laita. Laita bukannya enggak boleh, boleh, cuman boleh juga tidak beramal itu loh. Boleh juga beramal. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Jadi boleh laita ma zaidan qa'imun, boleh. Laita ma zaidun qa'imun la ba'as. Paham ya? Yajuz. Na'am. Paham soal ini? Ya na'am barakallahu fikum. Ingat-ingat ma-nya zaidah kafah li'annaha taquffu 'anil 'amal. Sumiyat kafatan li'annaha taquffu 'anil 'amal, karena dia menghalang-halangi atau menahan inna dan saudari-saudari perempuannya dari beramal. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Sekarang kita perhatikan berikutnya barakallahu fikum mengenai nam takhfifu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Ini dikenal dengan al-mukhaffafah minas saqilah. Dikenal dengan apa? Al-mukhaffafah minas saqilah, yang diperingan dari sesuatu yang berat. Beratnya itu karena ada tasdidnya itu. Sehingga bacanya pun atau enggak mungkin inna itu. Inna. Tasdidnya itu yang berat. Akhirnya diperingan biar bacanya tidak inna in gitu. Dihilangkan tasdidnya total. Dihilangkan istilahnya apa? Na'am barakallahu fikum, sakilahnya itu hilangkan. Oleh karena itu dinamakan dengan inna al-mukhaffafah minas saqilah, anna al-mukhaffafah minas saqilah, ka'anna al-mukhaffafah minas saqilah, lakinna al-mukhaffafah minas saqilah. Nanti kalau sudah diperingan dari yang berat bacanya inna. Bacanya apa? In, wa an, wa ka'an, wa lakin. Paham ya? Sudah enggak, bukan awalnya kan inna, anna, ka'anna, walakinna. Tapi kalau diperingan bacanya bagaimana? In, wa an, wa ka'an, walakin. Paham belum itu? Disukun semuanya. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa tukhaffafu inna al-maksurah, dan inna al-maksurah pun diperingan. Bacanya apa nanti? In. Bukan inna ya, in bacanya gitu. Terus bagaimana? Fayaksuru ihmaluha, kalau ditakhfif, kalau
memperingan, dihilangkan tasydidnya in gitu, maka paling banyaknya ihmal, tidak beramal. Paham ya? Paling banyak tidak beramal. Wa fayaksuru ihmaluha, yang banyak tidak beramal. Paham belum nih? Naam. Nahwu in kullu nafsin lama 'alaiha hafid, ini qiraah. Nah, kalau qiraah kita kan lamma itu kan at-tasydidnya kan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Antum bisa lihat sendiri di bawahnya itu. Nah, barakallahu fikum, wa qara'a Asim wa Hamzah wa Abu Ja'far wa Ibnu Amir. Nah, barakallahu fikum bitasydidil lamma. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini paham ya? Nah, ini kan berarti enggak beramal. Kalau beramal berarti apa? In kullu nafsin, ya enggak? Ini bukti bahwa tidak beramal itu loh. Syahidnya di situ in kullu. Kalau beramal apa? In kulla. Paham ya? Nah, paling banyak enggak beramal. Cuman beramal boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, cuman kebanyakannya tidak beramal. Paham? Naam. Ini dikenal dengan in al-mukhaffafah minas tsaqilah. Berikutnya, wa yaqilu i'maluha, dan sedikit sekali dia itu beramal. Tapi beramal bisa sedikit. Nahwu wa in kullan lama la yuwaffiyannahum, ini juga qiraah juga. Paham ya? Karena kalau qiraah kita qiraah apa sih? Qiraah Hafiz Asim kan? Nah, qiraah Hafiz Asim rasmnya Utsmani. Tulisan Utsmani, tapi qiraahnya Hafiz Asim. Karena qiraah macam-macam, ada qiraah Qalun, Warsh, kemudian apa lagi? Hamzah, kemudian qiraah Ibnu Mas'ud, qiraah sab'ah yang ma'ruf itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga yang jelas qiraah sab'ah. Ada juga yang meriwayatkan sampai qiraah asyarah. Paham ya? Cuman yang rajih yang sab'ah tadi, yang tiga itu perselisihan para ulama. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini barakallahu fikum yaqilu i'maluha, sedikit sekali kalau dia itu beramal, tapi ada wa in kullan. Kalau kita kan wa inna kullan, ya enggak? Wa inna kullan lamma. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini qiraah. Fi qiraati man khaffafa inna wa lamma fil ayatain. Berdasarkan bacaan orang yang na'am memperingan atau mentakhfif inna wa lamma pada dua ayat tersebut. Paham? Jadi tidak beramal. Beramal itu kebanyakannya tidak beramal, beramal pun sedikit. Mahfum salah ya? Berikutnya, wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat. Ini perhatikan Bapak ini. Dan harus dikasih lam pada khabarnya apabila uhmilat, maksudnya apabila tidak diamalkan. Ini kembali ke mana? Sebelumnya ya, in ya. Perhatikan Bapak biar nanti enggak bingung. Nah, semula kan seperti ini, barakallahu fiik. Inna Muhammadan qaimun. Beramal enggak ini berarti? Beramal jelas. Sekarang kalau ditakhfif, in, apanya enggak beramal kan? Nah, perhatikan. In Muhammadun qaimun. Nah, ini apa kata beliau? Wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat. Uhmilat sekarang ini. Uhmilat itu enggak maksudnya tidak diamalkan. Diamalkan enggak sekarang ini? Enggak ada, wajib dikasih. Nah. In Muhammadun qaimun. Lah kenapa kok wajib Ustaz? Kenapa kira-kira? Kenapa kok wajib? Ini kenapa kok wajib kasih lam di sini? Kalau enggak beramal, kenapa wajib? Kan wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat, dan wajib dikasih lam pada khabarnya apabila tidak beramal. Beramal enggak ini? Enggak beramal, wajib dikasih lam. Kalau ini jelas. Misalnya gini jelas. Nah, beramal enggak ini? Enggak perlu kasih lam. In Muhammadan qaimun. Boleh beramal sedikit tapi kan tadi. Nah, sekarang kenapa ini kok harus dikasih lam ketika tidak beramal? Ingat tidak? Biar tetap taukidnya. Biar tetap apa? Tetap taukidnya. Lah ini aja kalau sudah tetap sama aja. Apa tujuannya? Tahu enggak? Membedakan antara taukid dengan in taukid dan inafiyah. In taukid. In taukid. Taukid dengan lam. Sudah terempet. Bedakan antara apa? Lah, isyaratnya masih ada fi'il ini ada isim. Antum? Membedakan antara lam taukid dengan lam. Lam taukid. Ini lam taukid bener ini.
Sekarang pertanyaannya gini loh. Ini beramal atau tidak? Enggak. Tidak beramal. Kalau tidak beramal wajib dikasih lam. Kenapa ya pertanyaan gitu? Kenapa wajib itu kenapa? Apa? Antum? Belum? Karena untuk menghilangkan iltibas. Paham ya? Nah, barakallahu antara in nafiyah dengan in al-mukhafafah min as-saqilah. Kalau seperti ini pastikan in mukhafafah min as-saqilah karena dalamnya di sini. Paham ya? Pasti ini sudah. Antum enggak ragu. Kalau ragu apa? Keliru. Kalau ragu keliru. Ini pasti in apa? In al-mukhafafah min as-saqilah. Kok bisa pastikan ada dalamnya di sini? Kalau gini barakallahu fikum ada ihtimal ini in zat, in apa? In nafiyah atau in mukhafafah ini? Karena in nafiyah juga ada. Berarti kalau in nafiyah Muhammad tidak berdiri. Belum. Nah, untuk menghilangkan iltibas barakallahu fikum, lihat fil iltibas. Nah, untuk menghilangkan atau membuang iltibas kesamaran tadi itu dikasih lam ini. Jadi pertanyaannya limadza utiya bilam at-tawqid fil khabar laziman atau limadza barakallahu fikum talzam lam at-tawqid fi khabariha. Kenapa diwajibkan atau kenapa wajib adanya lam at-tawqid pada khabarnya? Kita katakan apa? Barakallahu fikum li izalatil iltibas. Li izalati al-iltibas baina in nafiyah wa in al-mukhafafah min as-saqilah. Li izalati iltibas nasihat li izalatil iltibas baina in nafiyah wa in apa? Wa in al-mukhafafah Tahu ya? Insyaallah jawabannya ingat ya. Fungsinya untuk menghilangkan tadi itu fungsinya. Barakallahu fikum. Ya kan bawah itu kalau enggak salah ada bawah itu nomor 3 itu bawah itu simple banget. Qala Ibnu Aqil punya syarah terhadap Alfian Malik ya. Idza uhmilat lazimatha alam. Jika tidak diamalkan wajib ngasih apa? Lam pada khabarnya. Apa tujuannya? Fariqatan bainaha wa baina in nafiyah. Sudah simple. Ini juga jawaban enggak masalah juga. Ini kan lebih jelas lagi. Dalam rangka menghilangkan iltibas, dalam rangka menghilangkan kesamaran antara in nafiyah dengan apa? Mukhafafah min as-saqilah. Paham ya? Nah. Kalau ini juga simple. Kenapa kok diwajibkan fariqatan, pembeda antara bainaha itu kembali ke apa? Ke in mukhaffaqilah wa baina in nafiyah. Ada itu kan? Di garis nanti ya. Bawah itu. Qala Ibnu Aqil itu, simple, pendek, mudah. Paham belum? Nomor 3 itu diurutkan dari atas. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Naam, jadi fungsinya untuk membedakan antara na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah antara lamut tauqid antara in nafiyah dengan in al-mukhafafah min as-saqilah itu fungsinya. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu di situ wajib dikasih kalau innya ditakhfif. Tapi kalau innya itu beramal seperti ini enggak perlu. Ini antum samar enggak sekarang di sini? Enggak samar kan sudah beramal jelas. Jelas, tapi kalau di bawah ini yang ketika enggak beramal samar antara in apa dengan apa, ya enggak? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ini perlu diperhatikan ya. Naam. Jadi yang ini cukup dulu insyaallah taala, besok kita lanjutkan yang berikutnya yang pembahasan yang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.